Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nurlena. Saya adalah guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Lais. Tepatnya itu adalah di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Yuk, langsung saja. Oke, barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, itu adalah pengertian dari barisan aritmatika itu seperti apa. Ya, barisan aritmatika adalah suatu barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan itu selalu sama atau tetap. Sebagai contoh di sini ada barisan 2, 4, 6, 8, 10 sampai seterusnya. Kalau misal kita perhatikan, selisih antara dua suku yang berdekatan itu selalu sama atau tetap. 2 ke 4 itu selisihnya 2. 4 ke 6 selisihnya juga 2. 6 ke 8 selisihnya 2. 8 ke 10 selisihnya 2 sampai seterusnya. Jadi beda atau selisih dari dua suku yang berurutan di sini itu selalu tetap, yaitu adalah 2. Maka barisan ini dinamakan dengan barisan aritmatika, seperti itu. Nah, rumus umum suku ke N pada barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana UN itu adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah beda atau selisih, yaitu U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2, yaitu UN dikurangi UN-1. Atau suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Itu untuk mencari beda atau selisih. Nih contoh barisan tadi 2, 4, 6, 8, 10 sampai seterusnya. Jadi 2 ini merupakan suku pertama atau A. Terus selisihnya, selisih 2 dan 4, selisih 4, 6, selisih 6 ke 8, selisih 8 ke 10. 2 itu namanya beda atau selisih atau B. Selanjutnya, contoh pengaplikasian barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya adalah ini adalah speedometer. Speedometer kalau kita perhatikan angka-angkanya di sini ada 0, 20, 40, 60 sampai 220 itu memiliki selisih untuk suku-suku atau angka-angka yang berurutannya itu selalu sama. Jadi pada speedometer itu dia menggunakan aplikasi atau menggunakan barisan aritmatika seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari juga sebenarnya rumus atau konsep dari barisan aritmatika itu banyak sekali digunakan. Contohnya, salah satu contoh itu adalah misal kita menabung setiap minggunya, dan setiap minggunya itu bertambah secara konstan. Misal pada minggu pertama kita menabung 10.000 atau 20.000. Minggu pertama 20.000, minggu kedua naik 5.000 menjadi 25.000, minggu ketiga naik lagi jadi 30.000 sampai seterusnya. Nah, kita bisa menghitung pada minggu ke-10 atau minggu ke-20 sampai seterusnya, kita bisa menghitung berapa uang yang bisa kita tabung seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan rumus suku ke N dan suku ke-7 dari barisan berikut. Barisannya yang A, 5, 10, 15, 20, sampai seterusnya. Dan yang B, 2, negatif 1, negatif 4, negatif 7, sampai seterusnya. Nih, penyelesaiannya yaitu yang pertama, dari barisan tersebut diketahui suku pertama U1 atau sama dengan A itu adalah 5,
Ini 5. Dan beda atau selisihnya berarti U2 dikurang U1, yaitu 10 dikurangi 5 itu sama dengan 5. Dan yang ditanyanya adalah suku ke-7, rumus suku ke N dan rumus suku ke-7. Jadi U7 yang ditanya. Jadi jawab rumus suku ke N atau UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali beda, di mana A-nya adalah 5, A-nya adalah 5, dan ditambah N dikurang 1 dikali bedanya tadi 5 juga. Jadi 5 ditambah 5 dikali N adalah 5N, 5 dikali negatif 1 adalah negatif 5. Jadi hasilnya adalah 5N, karena 5 dikurang 5 itu 0. Maka U7 itu sama dengan 5, N-nya ganti dengan 7. Kita substitusikan N itu adalah sama dengan 7, maka hasilnya adalah 35. Maka suku ke-7 dari barisan tersebut, barisan 5, 10, 15, 20, itu adalah 35. Seperti itu. Selanjutnya, penyelesaian untuk yang B dari barisan 2, negatif 1, negatif 4, negatif 7. Itu yang pertama diketahui suku pertamanya U1-nya atau sama dengan A itu adalah 2. Bedanya berarti negatif 1 dikurangi 2, yaitu hasilnya negatif 3. Beda atau selisihnya adalah negatif 3. Yang ditanya sama, yaitu suku ke-7. Berarti U7-nya berapa? Seperti itu. Untuk menjawab, kita masukkan rumus suku ke N-nya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda, di mana A-nya tadi adalah 2, dan bedanya adalah negatif 3. So, 2 ditambah, berarti negatif 3 dikali N adalah negatif 3N, negatif 1 dikali negatif 3 adalah positif 3. Maka didapatlah hasilnya negatif 3N ditambah 5. Maka U7 itu sama dengan negatif 3 dikali N-nya. Kita substitusikan adalah 7 ditambah 5. Maka sama dengan negatif 3 dikali 7 adalah negatif 21 ditambah 5. Jadi sama dengan negatif 16. Seperti itu. Ya, selanjutnya untuk contoh yang nomor 2. Jika diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah 9 dan suku ketujuh adalah 21, tentukan berapa suku ke-15. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, diketahui suku ketiga atau U3 itu adalah 9, suku ketujuh atau U7 adalah 21, yang ditanya suku ke-15 atau U15. Jawab. UN, rumus umumnya yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda, di mana U3 sama dengan 9, maka A ditambah 3 dikurang 1 dikali beda sama dengan 9. Maka A ditambah 3 dikurang 1 adalah 2, 2 dikali B adalah 2B, sama dengan 9. Anggap ini adalah persamaan pertama. Dianggap persamaan pertama. Selanjutnya U7, tadi diketahui U7 sama dengan 21. Maka didapatlah A ditambah 7 dikurang 1 dikali beda sama dengan 21. Maka A ditambah 7 dikurang 1 adalah 6. 6 dikali B adalah 6B sama dengan 21. Anggap ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Maka didapatlah A ditambah 2B sama dengan 9, dan A ditambah 6B sama dengan 21. Hasilnya adalah negatif 4B sama dengan negatif 12. Jadi B itu sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4 sama dengan 3. Jadi bedanya itu adalah 3. Kita substitusikan nilai B sama dengan 3 ke persamaan 1 ataupun 2. Kalau di sini saya ambil persamaan 1, kita substitusikan B sama dengan 3 ke persamaan 1 untuk mencari suku pertamanya. Maka A ditambah 2B sama dengan 9, A ditambah 2, B-nya kita substitusikan 3, itu sama dengan 9. Maka A ditambah 2 dikali 3 adalah 6 sama dengan 9. Maka A itu sama dengan 9 dikurang 6. Itu A sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus umum. Nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan
3. Jadi UN sama dengan 3 ditambah N min 1 dikali 3. Sama dengan 3 ditambah 3 dikali N itu adalah 3N. Dan 3 dikali min 1 adalah negatif 3. Maka didapatlah hasilnya 3N. Jadi U15-nya sama dengan 3. N-nya kita substitusikan itu adalah 15. Jadi 3 dikali 15 adalah 45. Maka didapatlah suku ke-15 barisan tersebut tadi adalah 45. Seperti itu. Lanjut. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, Ari bekerja di sebuah perusahaan. Awalnya Ari mendapatkan gaji 3 juta rupiah. Setiap bulannya gaji Ari itu bertambah 100.000 selama 2 tahun pertama. Berapa gaji yang diterima Ari pada bulan ke-10? Penyelesaian. Diketahui kalau gajinya tadi gaji awalnya adalah 3 juta, maka U1 atau suku pertama atau A itu sama dengan 3 juta. Penambahannya setiap bulan adalah 100.000. Penambahannya adalah 100.000. Ditanya berapa gaji yang diterima Ari pada bulan ke-10. Maka yang ditanya adalah U10. Jawab. UN, rumus umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali beda. Maka U10 sama dengan A-nya kita substitusikan 3 juta, ditambah N-nya kita ganti jadi 10, 10 dikurang 1 dikali bedanya 100.000. Maka U10 sama dengan 3 juta ditambah 10 dikurang 1 adalah 9 dikali 100.000. Maka U10 sama dengan 3 juta ditambah 9 kali 100.000 adalah 900.000. U10 sama dengan 3.900.000. Jadi gaji yang diterima Ari pada bulan ke-10 itu adalah 3.900.000. Seperti itu. Jadi itu untuk beberapa contoh soal-soal untuk barisan aritmatika. Selanjutnya kita bahas mengenai deret aritmatika. Pengertian deret aritmatika itu adalah jumlah suku-suku pada suatu barisan aritmatika. Dimana ini sebagai contoh 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah barisan aritmatika. Kalau pembedanya, kalau barisan aritmatika dia pakai koma, kalau deret aritmatika dia pakai tanda jumlah. Seperti itu. Untuk bedanya itu harus selalu sama. Untuk lebih paham, ini ada rumus umum jumlah N suku pertama. Yang pertama itu adalah Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Atau bisa juga rumusnya Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Gimana? Sn itu adalah jumlah N suku pertama, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N itu adalah banyak suku, dan B adalah beda. Sama seperti tadi ya. Lebih paham, perhatikan contoh. Di sini ada contoh. Contoh pertama, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret berikut. Deret yang pertama ada 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 sampai seterusnya. Yang B, 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 4 ditambah negatif 7 sampai seterusnya. Untuk penyelesaiannya. Nih. Oke, untuk yang A, deretnya adalah 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah sampai seterusnya. Maka diketahui suku pertama atau U1-nya atau A-nya itu sama dengan 5, bedanya boleh U2 dikurang U1 atau 10 dikurang 5. 10 dikurang 5 itu adalah 5, maka bedanya adalah 5. Yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama, maka yang ditanya adalah S10. Sama dengan berapa? Seperti itu. Untuk menjawab, kita masukkan ke salah satu rumus tadi. Di sini saya pakai rumus yang Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Maka S10 sama dengan setengah, N-nya kita gantikan 10. 2 dikali A, berarti A-nya 5, berarti 2 dikali 5, ditambah N-nya 10, dikurang 1, dikali bedanya adalah 5. Maka S10-nya sama dengan setengah dari 10 adalah 5, 2 dikali 5 adalah 10, ditambah 10 dikurang 1 itu adalah 9, 9 dikali 5.
Jadi S10 sama dengan 5 dikali 10 ditambah 9 kali 5, 45. Jadi S10 sama dengan 5 dikali 55. Maka hasilnya adalah 275. Maka jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah 275. Yang B ada deretnya tadi 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 4 ditambah negatif 7 ditambah seterusnya. Maka diketahui suku pertama U1 itu sama dengan A sama dengan 2. Nih 2 suku pertamanya. Bedanya adalah U2 dikurangi U1 yaitu negatif 1 dikurang 2. Hasilnya atau bedanya itu adalah negatif 3. Yang ditanya sama yaitu jumlah 10 suku pertama. Maka kita masukkan ke rumus. Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Maka S10 sama dengan setengah. N-nya kita ganti 10. Terus dikali 2. A-nya kita ganti 2. Ditambah N-nya 10 dikurang 1 dikali bedanya negatif 3. Maka S10 sama dengan 5 dikali 2 kali 2, 4 ditambah 10 dikurang 1 adalah 9 dikali negatif 3. Maka S10-nya adalah 5 dikali 4 ditambah 9 kali negatif 3 adalah negatif 27. Maka didapatlah S10 sama dengan 5 dikali negatif 23. Hasilnya adalah negatif 115. Jadi jumlah 10 suku pertama pada deret ini adalah negatif 115. Contoh yang kedua, suatu deret aritmatika sebagai berikut. Ada 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 ditambah sampai seterusnya. Pada baris keberapakah jumlah deret tersebut mencapai 112? Untuk penyelesaiannya dari deret ini 4, 8, 12, 16. Maka diketahui A, suku pertamanya adalah 4, bedanya adalah 8 dikurang 4 sama dengan 4. Yang ditanya masih yang diketahui yaitu Sn-nya sama dengan 112. Maka yang ditanya N-nya berapa jika Sn-nya 112. Yuk perhatikan pembahasannya. Nih. Kita masukkan ke rumus. Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N min 1 dikali beda. Maka Sn tadi 112 sama dengan setengah N yang ditanya, dikali 2 dikali A. A-nya itu adalah 4, maka 2 dikali 4 ditambah N dikurang 1 dikali beda. Beda sama dengan 4. Maka N min 1 dikali 4. Maka 112 sama dengan setengah N. Dikali 2 dikali 4 itu sama dengan 8, ditambah 4 dikali N adalah 4N, 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Maka didapatlah 112 sama dengan setengah N dikali 4N ditambah 4. 100, maka didapatlah 112 sama dengan 2 setengah N dikali 4N itu adalah 2N kuadrat ditambah setengah N dikali 4 adalah 2N. Kita ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan 112. Maka untuk menghilangkan 112 yang sebelah kirinya. Maka 112 dikurang 112 sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 2N dikurang 112. Maka 112 dikurang 112 sama dengan 0, maka sama dengan 2N kuadrat ditambah 2N dikurang 112. Kita buat jadi, kita pindahkan. Jadi 2N kuadrat ditambah 2N dikurang 112 sama dengan 0. Ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan setengah. Maka didapatlah N kuadrat ditambah N dikurang 56 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, didapatlah N-nya sama dengan 7 atau N sama dengan negatif 8. N sama dengan negatif 8-nya tidak memenuhi karena N-nya tidak mungkin sama dengan negatif
Tidak mungkin sama dengan negatif. Maka N-nya itu sama dengan 7 yang memenuhi. Jadi jumlah deret tersebut 112 itu pada baris ke-7. Jadi N-nya adalah 7. Selanjutnya ada contoh ketiga, yaitu mengenai soal dalam kehidupan sehari-hari. Misal di sini, gaji seorang karyawan setiap bulannya dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 2.500.000, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama. Penyelesaiannya, nih, diketahui gaji pertamanya adalah 2.500.000, berarti suku pertama atau A-nya adalah 2.500.000. B-nya untuk bedanya tadi karena naiknya selalu tetap yaitu 50.000 per bulan, maka bedanya atau selisihnya itu adalah 50.000. Jumlah gaji karyawan selama 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, maka N-nya adalah 12. Maka yang ditanya adalah S12. Jawab. Kita pakai rumus. Rumus deret tadi. Salah satu rumusnya yaitu Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. S12 sama dengan setengah, N-nya kita ganti 12 ditambah 2 dikali A-nya 2.500.000 ditambah 12 dikurang 1 dikali 50.000. Didapatlah sama dengan 6 dikali 5 juta ditambah 11 dikali 50. Sama dengan 6 dikali 5.550.000. Didapatlah 33.300.000. Jadi jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama itu adalah 33.300.000 rupiah. Oke, itulah pembahasan saya mengenai barisan dan deret aritmatika. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.